Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Fred Blessing. Senang sekali ketemu dengan teman-teman yang setia mengikuti channel saya. Saya berdoa melalui channel saya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Yesus yang adalah penyelamat, yang adalah penolong saya dan saudara dari hari ke hari. Oke, teman-teman, saya mau sedikit bersaksi kepada teman-teman. Ya, eh, teman-teman, dulu, ya saya cerita masa dulu-dulu, mudah-mudahan ini singkat aja. Bapak saya adalah seorang guru Injil dari kampung ke kampung di pedalaman Papua. Ya, jadi saya mengikuti bapak saya, kita hidup di kampung, saya ada orang kampung. Ya, saya lahir di Kaimana, di salah satu kampung yang terpencil, ya. Saya nggak sebut kampungnya. Iya, iya, iya. Dan saya kelas 3 SD, saya dikirim sekolah di kota Fakfak. Di sana tinggal dengan orang lain disebut anak piara. Singkat ceritanya, teman-teman tahu bahwa hidup dulu memang susah. Kita harus belajar disiplin. Ya, kebetulan orang yang mama piara saya itu orang yang betul-betul berpendidikan Belanda dan betul-betul dia disiplin sekali. Gak bisa bangun terlambat, air pasti disiram dan harus basah kuyup. Ya, makan dijata, semua harus dijata. Dan ya, kadang-kadang teman perut ini nuntut karena saya dalam keadaan pertumbuhan. Ya, bukan saya sendiri, ada beberapa teman lagi. Dan sering karena lapar kita bisa juga mencuri. Masuk toko, kita ambil barang, kita selip di dalam baju, kita keluar terutama makanan, kita makan. Masuk hutan ketemu ada orang punya pohon durian yang sudah bisa dimakan, sudah ya katakan kita sebut dengan durian hampir matang, durian mengkal. Dan itu kita tebang dahannya, kita makan. Dan itulah saya hadapi di sana dan saya sekolah sana dan setelah itu singkat ceritanya selesai SMA saya pindah ke kota Manokwari. Rencana saya dulu teman-teman saya ingin sekali untuk menjadi dokter. Tapi apa daya orang tua saya juga terbatas nggak bisa mampu untuk membiayai saya untuk sekolah dokter. Saya ikut tes kedokteran, saya juga nggak lulus dan akhirnya saya ada di kota Manokwari sampai dengan saat ini. Dan Tuhan begitu baik. Hidup saya dulu kacau teman-teman, kacau. Aduh, saya merokok kencang saudara. Hai, anggur kupuk saya guling, saya tarik. Ya, kadang-kadang ya ada puntung-puntung rokok yang sudah pendek saya tarik. Ya juga ya tahulah teman-teman ya kalau orang dulu orang kacau itu seperti apa. Aduh, masa lalu. Tapi nggak perlu lagi itu menjadi apa ya, hanya cerita masa lalu aja. Dan puji Tuhan di kota Manokwari saya bertobat terima Yesus. Tuyul, saya terima Yesus, puji Tuhan. Tuhan ubahkan saya. Hidup saya yang kacau Tuhan ubahkan. Bukan karena saya berusaha teman-teman, bukan karena saya terima Yesus. Saya bertobat terima Yesus. Saya merokok kencang, pacaran juga kencang, minum. Mulut saya ini sering keluarkan kata-kata kotor. Orang buat salah saya langsung pukul. Sayangnya saya nggak bunuh orang, nggak. Tapi itu sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi Tuhan sungguh baik. Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka yang terhilang termasuk saya. Dan Tuhan selamatkan saya. Saya lupa tahun itu berapa, tahun 83. Saya bertobat terima Yesus. Ya. Dan Tuhan ubahkan hidup saya. Dan saat ini saudaraku, saya masih terus melayani Tuhan. Saya bekerja di salah satu universitas di Manokwari, Universitas Papua. Dan saya melayani di Persatuan Mahasiswa Kristen cukup lama, saya ada di situ. Dan juga melayani di gereja.
Dan Tuhan baik. Saya diberikan seorang istri yang luar biasa. Kita betul-betul hidup rukun. Ya. Dan diberikan 3 anak yang luar biasa. Saya bahagia sekali karena saya punya Yesus. Tanpa Yesus, saudaraku, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kasih tahu saudara saat ini. Saudara kacau model bagaimana, saudara. Saudara tidak bisa mengubah diri hidup saudara, merubah hidup saudara sendiri. Saudara mau buat baik apapun, saudara mau beramal buat baik model apapun, saudara, iya, saudara tidak akan menjadi lebih baik di mata Tuhan. Ya, tapi Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia sayang saya dan saudara, justru Dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu hanya untuk saya dan saudara, untuk setiap bangsa, setiap orang. Tidak ada jalan lain, saudara. Jangan terlambat. Jangan saudara meninggal, mati. Tuhan panggil saudara saat ini dan saudara kehilangan segala-galanya. Ya, saudara, harta terindah dalam hidup ini kalau saudara punya Yesus. Yesus adalah harta yang luar biasa. Saudara boleh kehilangan segala-galanya. Jabatan gak punya. Hidup miskin. Gak punya apa-apa. Uang gak ada. Ekonomi berantakan. Tapi kalau saudara punya Yesus, saudara punya segala-galanya. Percaya, saudara. Saya mau kasih tahu saudara, percaya saja, saudara. Saudara serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan ubahkan hidup saudara. Saudara dibalikan Tuhan 180 derajat, saudara. Dibalikan Tuhan. Ya, yang tadinya tidak mungkin, sekarang mungkin. Saudara perokok, terima Yesus. Rokokmu, kebiasaan rokokmu hilang. Itu. Peminum, narkoba, terima Yesus. Semuanya akan hilang. Ya, saudara sering menyakiti hati orang, saudara berdosa kepada sesama, terima Yesus. Saudara akan dibuat akan lebih baik lagi, saudara. Ada pengampunan bagi setiap orang yang datang kepada Yesus. Ya, Yesus mengampuni saudara. Kalau saudara berbalik kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ingat, surga milik saudara. Jangan tunggu nanti. Tapi sekarang, waktu saudara terima Yesus, surga ada di dalam hidup saudara saat ini juga. Amin. Itu saudara. Hidup saya, saudara, ini adalah contoh. Contoh, saudara. Haleluya. Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi saudara. Sangat-sangat mengasihi saudara. Apa artinya saudara memiliki isi dunia ini? Saudara punya jabatan tinggi. Sudah jadi seorang pejabat yang luar biasa. Di mata manusia, saudara, kelihatannya saudara bangga karena mereka seakan-akan menjunjung saudara, mendukung saudara. Tapi saudara jangan kehilangan sesuatu dari Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, jabatanmu akan hilang, saudara. Status sosial saudara yang tinggi tadi, saudara akan turunkan. Saudara tidak ada apa-apa. Pada akhirnya, kita hilang sini. Saudara punya uang banyak, harta banyak, uang triliunan. Kasihan saudara. Kalau saudara tidak memiliki Yesus, saudara tidak ada apa-apanya. Selesai hidup saudara. Selesailah sampai di situ, saudara. Jangan harap masuk dalam kerajaan Allah. Jangan harap masuk di surga rumah Bapa. Jangan harap itu mimpi di siang bolong. Tidak ada, saudara. Karena itu, datanglah. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saudara. Hidup saudara akan diubahkan Tuhan. Keluarga saudara akan diubahkan Tuhan. Bisnis saudara akan diubahkan Tuhan. Studi saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Segala apapun yang saudara lakukan, Tuhan akan buat itu menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Itu saudara. Mari saudara, saya ajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama.
Saudara katakan doa ini dalam hati saudara. Tuhan Yesus, aku menyadari tanpa Engkau aku akan terhilang. Saat ini aku datang kepadamu. Terima aku sebagai anakmu. Aku bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan, ampuni hamba, dan terimalah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya menjadi milik kepunyaan-Mu. Tolong saya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sungguh baik. Amin.